Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa kembali dapat bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara, baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Maroke, demikian juga saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Australia, Eropa, Amerika Serikat, khususnya negara bagian California, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta on the program of Rubrik Hukum. Saudara, tentu sangat senang kembali dapat bersua dengan saudara. Tentu harapan saya, saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kali ini, Rubrik Hukum akan membahas tentang tuntutan jaksa terhadap Muhammad KC. Sangat maksimal. 10 tahun kurungan, saudara. Ya, ini bagi kedua kubu, baik pihak jaksa maupun pihak Bapak Muhammad KC melalui advokatnya, saudara. Ini merupakan pertempuran habis-habisan. Kelihatannya jaksa benar-benar, saudara, ya, menyusun strategi yang maksimal. Ya, segala daya, upaya, saudara, itu untuk menghancurkan kubu Bapak Muhammad KC. Ya, bagaimana kita tahu? Karena pihak jaksa dalam hal ini, saudara, menggunakan hukuman yang maksimal. Itu artinya apa, saudara? Jaksa kelihatannya enggak main-main, saudara. Ya, mungkin mereka juga sudah mengendus bahwasanya kubu dari Bapak Muhammad KC melalui tim advokatnya juga akan melakukan gempuran habis-habisan dengan mematahkan semua argumentasi yang dibangun oleh jaksa dengan menuntut agar Bapak Muhammad KC dibebaskan secara murni. Maka nggak ada strategi lain ya terkecuali mematahkan semua dalil-dalil yang dibangun, yang ditujukan oleh tim pembela Bapak Muhammad KC. Nah ini saudara, ya, jadi pertempuran di pengadilan semakin sengit. Nah inilah bedanya, saudara, ya, kasus yang dihadapi oleh Ustadz Yahya Waloni dengan Bapak Muhammad KC. Ya, karena Ustadz Yahya Waloni tidak melakukan perlawanan, bahkan beliau berani memecat dalam tanda petik, ya, memberhentikan tim advokatnya di depan hakim di pengadilan, saudara. Sementara Bapak MKC, saudara, melakukan perlawanan habis-habisan untuk mematahkan semua argumentasi yang dibangun, yang dimulai dari kepolisian, kemudian berlanjut oleh kejaksaan. Nah, kita tahu tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa 10 tahun penjara. Nah, saudara, saya tidak tahu saudara ada di pihak mana, ya. Tapi yang jelas, saudara, mari sebagai orang percaya, saudara, ya kita berdoa agar ya kemenangan ada di pihak Bapak Muhammad KC supaya apa yang disampaikan oleh advokatnya dia bisa bebas, saudara. Ya, nah makanya di sini dibutuhkan ya hakim yang memang betul-betul netral. Tentu pertanyaannya, bisakah hakim netral jika mereka beragama Islam? Nah, bagaimana menurut saudara? Ya, rasanya berat, ya. Nah, kan kayak gitu, saudara. Ya. Nah, oleh karenanya, saudara, kita berharap ya bagaimana supaya bangsa ini bisa ya, menegakkan hukum itu dengan seadil-adilnya. Belum lagi tekanan-tekanan massa yang ada di luar, saudara, yang menuntut, yang menyuarakan, saudara, ya agar Bapak Muhammad MKC itu dijatuhi hukuman seberat-beratnya, yaitu 10 tahun penjara. Nah ini saudara. Jadi kalau mengikuti peristiwa yang ada di pengadilan, saudara, ya ini sama ketika Tuhan Yesus menggempur habis setan, saudara, ya, di mana Tuhan Yesus langsung meresek ke jantung pertahanan musuh. Ya, Tuhan Yesus harus pergi ke padang gurun, saudara. Nah itu artinya ya peperangan yang saya katakan sangat brutal, ya. Demikian juga ya, iblis juga tidak tinggal diam, saudara. Dia juga merengsek pertahanan dari Tuhan Yesus
dengan memberikan semua kemegahan duniawi, kerajaan yang ada di duniawi ini diberikan kepada Tuhan Yesus dengan satu syarat. Tuhan Yesus harus menyembah Dia. Nah, ini saudara ya. Jadi ini memang betul-betul peperangan rohani, saudara ya. Kita lihat nanti bagaimana argumentasi-argumentasi yang dilepaskan oleh tim advokat dari Bapak Muhammad KC. Mampukah mempengaruhi pandangan para hakim? Kita lihat saja. Tapi doa saudara, doa kita semua sebagai orang percaya, kuasanya besar, bisa mengubah segala-galanya. Nothing is impossible with the Lord. Mari kita doakan terus agar kemenangan ada di pihak orang percaya. Dalam hal ini Bapak Muhammad KC. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Mari kita doakan terus. Ya, saya Pastor Dr. Andi Patriadi Wihajokusumo, advokatnya Raja Jelata, mengucapkan thank you so much for joining me. May God bless you abundantly. Immanuel. Shalom.